Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan hari ini pada mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hamdallah SEI MESY, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tahapan studi kelayakan bisnis. Nah, kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Almas Zakiyah, yang selanjutnya adalah Desi Elvinawati, Evia Elviana, dan Rahmadina Depari, dan terakhir Rusvita. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vita. Kepada Vita disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya yang bernama Rusvita akan mengawali materi kami, yaitu tentang tahapan-tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Lazimnya, ketika kita memulai suatu rencana atau perencanaan, maka diperlukan tahapan-tahapan untuk membangun suatu rencana tersebut. Nah, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka sebelum suatu studi kelayakan bisnis dijalankan, perlu dilakukan beberapa persiapan. Kemudian, hendaknya suatu studi dilakukan mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu mulai dari tahap-tahap yang telah ditentukan. Tahapan-tahapan dalam studi ini hendaknya dilakukan secara benar agar jangan sampai terjadi penyimpangan dan untuk kesempurnaan hasil studi itu sendiri. Tahapan dalam studi kelayakan dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan studi kelayakan dan keakuratan dalam penilaian. Adapun tahap-tahap dalam melakukan studi kelayakan yang umum dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi, yang kedua melakukan pengolahan data, yang ketiga menganalisa data, yang keempat mengambil keputusan, yang kelima memberikan rekomendasi, dan yang keenam melaksanakan rencana. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Dina. Kepada Dina disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Di sini terdapat 6 tahap. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan informasi. Semua ini dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang dapat dipercaya. Misalnya lembaga yang berwenang seperti Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu melakukan pengolahan data. Langkah ini dapat dilakukan secara benar dan akurat dengan metode-metode dan ukuran-ukuran yang telah lazim digunakan untuk bisnis. Yang ketiga yaitu analisis data. Langkah ini digunakan dalam rangka menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Yang keempat yaitu mengambil keputusan. Di sini mengambil keputusan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jika tidak layak, sebaiknya dibatalkan dan menyebutkan alasannya. Dan yang kelima, memberi rekomendasi. Langkah ini yaitu memberi rekomendasi kepada pihak tertentu atau laporan yang telah disusun dan juga memberi saran-saran perbaikan jika masih dibutuhkan, baik kelengkapan maupun persyaratan lainnya. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan rencana. Ini merupakan langkah terakhir dalam tahap studi kelayakan bisnis. Dan tahap ini yaitu perencanaan pelaksanaan dengan memulai penjadwalan dan persiapan pelaksanaan dengan komitmen dari pihak yang terlibat maupun manajemen, investor, kreditor, pemerintah, serta masyarakat. Selanjutnya dijelaskan oleh Evi. Kepada Evi disilahkan. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya di atas tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan studi kelayakan bisnis menurut Husein Umar. Jadi menurut Husein Umar, tahapan-tahapan studi kelayakan bisnis ini ada 6. Yang pertama yaitu penemuan ide. Maksudnya penemuan ide yaitu kita harus mencari dulu bisnis apa yang akan kita gunakan. Nah, setelah kita menemukan ide, kita lanjut ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu tahapan penelitian. Nah, setelah kita menemukan ide, kita harus peneliti apakah bisnis itu layak untuk digunakan atau tidak. Nah, setelah diteliti, kita lanjut ke tahap ketiga yaitu tahapan evaluasi. Nah, tahapan evaluasi ini kita harus mengevaluasi apakah bisnis yang kita teliti tadi layak tidak kita gunakan
ke depannya. Dan setelah kita evaluasi, kita lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu pengurutan usulan yang layak. Setelah tadi dilakukan evaluasi, kita urutkan dari usulan-usulan yang ada. Setelah tahapan keempat dilaksanakan, kita lanjut ke tahap yang kelima, yaitu tahapan rencana pelaksanaan. Setelah semua tahapan dilakukan tadi, kita melakukan rencana kapan akan bisnis itu akan dilaksanakan. Setelah rencana tersusun, kita lanjut ke tahap yang keenam, yaitu tahapan pelaksanaan, yaitu pelaksanaan bisnis yang sudah dibuat kelayakannya tadi. Baik, setelah ini dijelaskan oleh Desi. Kepada Desi, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Yang pertama, tahapan penemuan ide. Produk yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual di pasaran dan menguntungkan bagi si penjual. Oleh karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek yang akan dijualkan tersebut itu harus dilakukan. Yang kedua, tahapan penelitian. Setelah ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah. Dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data, menganalisisnya, dan menginterpretasikan hasil pengolahan data tersebut dengan alat-alat analisis yang sesuai dan menyimpulkan hasil penelitian tersebut. Yang ketiga, tahap evaluasi. Di sini ada 3 macam evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan. Yang kedua, mengevaluasi proyek yang sedang dibangun. Dan yang ketiga, mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasionalkan secara rutin. Yang keempat, pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak dan terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh manajemennya untuk merealisasikan semua rencana bisnis tersebut, maka perlu pemilihan rencana bisnis yang dianggap paling penting di antara semuanya untuk direalisasikan. Yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih untuk direalisasikan, maka perlu juga dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyeknya. Mulai dari menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk tiap jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya, kesiapan manajemen, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan. Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai, maka tahap berikutnya adalah merealisasikan pembangunan proyek tersebut. Dalam studi kelayakan bisnis ini juga tidak menutup kemungkinan terdapat alternatif yang bisa dievaluasi bersamaan dan ditentukan inisiatif yang paling layak untuk diteruskan dengan pertimbangan akan sumber daya yang ada dengan alokasi modal yang diperlukan. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ya.